daerah matahari abadi, laut, dan Pisa, tanah para Firaun, dan salah satu tujuan wisata paling populer bagi penduduk negara-negara bekas USSR. Saya sering berlibur ke sini, tetapi sekarang saya ingin memahami bagaimana kehidupan mereka yang datang dengan paket wisata dan tinggal selamanya. Dalam episode ini, saya akan mencari tahu pekerjaan tanpa pengetahuan bahasa Arab, berapa gaji di sini, dan cara dapat visa jangka panjang di Mesir. Tanpa suburan, kamu tidak memahami situasi kebenarannya. Kita akan mengetahui mengapa gereja Kristen di Mesir dijaga militer, apa yang diizinkan wanita di Mesir, dan berapa mahal kita jual kecantikan kita, dan berapa banyak yang bisa dinegosiasikan. Ada beberapa gereja Rusia di sana, gereja medis, 50 unta. Di sepanjang video, saya akan bertanya, mengapa pindah dari kota besar ke padang pasir yang sepi? Saya bertemu. Banyak kucing mencoba memahami mengapa semua orang asing merawat gigi mereka di Mesir. Ini akan menyakitkan. Akhirnya, kita akan sama-sama terkejut betapa murahnya membeli apartemen di resort, bagaimana menyewa tempat tinggal dengan harga sewa kita, dan melihat bagaimana orang Mesir merenovasi. Indah! Tertawa. Jadi, langganan YouTube dan Instagram, dan mari kita terbang ke gurun. Jangan lupa, sekarang video di saluran saya keluar setiap Sabtu pagi. Edisi ini saya ambil di Hurghada, salah satu resort utama di Mesir, bersama dengan Sharm el-Sheikh. Berbeda dengan Sharm el-Sheikh, Hurghada adalah kota yang lengkap, yang tidak hanya bergantung pada pariwisata dan tidak pernah berhenti. Selain daerah dengan hotel, di sini ada seluruh kawasan pemukiman yang mirip dengan kota Timur Tengah biasa. Selain itu, ada kota tua di mana banyak penduduk tinggal. Orang-orang berdagang di tepi jalan dan beraktivitas naik angkutan umum atau motor. Bangunan tua yang kumuh sering berdampingan dengan bangunan baru dan mal, dan tulisan-tulisan sebagian besar dalam bahasa Arab karena orang asing jarang datang ke sini. Saya lebih terkejut betapa sembarangan orang mengemudikan mobil dan menyeberang jalan di sini meskipun ada banyak polisi. Daerah tempat tinggal berbahasa Rusia sedikit berbeda. Di jalan-jalan, orangnya lebih sedikit. Rumah-rumah sebagian besar baru dengan tulisan Rusia di bangunan dan bahkan bisa terparkir mobil Lada seperti ini. Di Moskow ada toko yang sangat ramai sekali, di mana para turis dibawa. Tentu saja, apotek misalnya selalu menggunakan 3 bahasa. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Rusia. Ada pembangunan sedang berlangsung, bangunan ini selesai. Di sisi ini rumah-rumah belum selesai. Satu-satunya keuntungan dari daerah ini yang saya suka adalah di sini tenang. Ini bukan zona wisata, tidak ada arus wisatawan dan keramaian. Kebanyakan penduduk lokal dan orang asing di Hurghada tinggal di sini. Ini kawasan pemukiman kami. Saya tidak tahu apakah ini elit, tapi untuk pemuda ini tidak murah. Daerah ini lebih mahal daripada kota tua, tetapi pikirkan tentang harganya. Dengan $23.000, Elena membeli apartemen seluas 90 meter persegi. Di sini dia memiliki dapur ruang tamu yang biasa disebut resepsi di sini dan 2 kamar tidur. Selain itu, ada balkon kecil dan yang terpenting atap pribadi yang bisa diatur sesuai keinginan. Pasang dinding dan di sini sudah bisa membuat tempat bersantai. Barbecue, taman musim dingin, silakan. Anda bisa naik ke atap baik dari pintu masuk umum maupun langsung dari apartemen Anda. Area atap bersama dibagi antara pemilik. Bagian pribadi bisa dipagari dan diatur, dan itu sepenuhnya legal. Sistem penyediaan air panas di Hurghada tentu saja tidak ada. Air dipanaskan dengan pemanas air yang dipasang di setiap apartemen, sedangkan air dingin mengalir melalui pipa. Banyak orang membayar untuk penggunaan penyediaan air. Terkadang ada pembayaran yang stabil, terkadang pembayaran dihitung berdasarkan kubik yang digunakan. Rumah kami entah bagaimana lembut, yang istimewa ini kami lupa. Kalau ini yang kami bayar listrik saja, dan juga mungkin listrik dihitung berdasarkan tarif tertentu dan berdasarkan pembacaan meter.
Jadi listrik di Mesir ini sedikit lebih, kau tidak akan menemukan kebenaran di sana. Terkadang kamu menerima tagihan listrik sebesar 75 pound, yang kira-kira $4, dan terkadang ada penyesuaian sebesar $100 lebih. Ini adalah kwitansi terakhir yang datang. Nah, itu 3,5 pound. 2,55 pound, ya. Nah, saya orang seperti itu, saya tidak menghemat energi listrik. Bulan lalu tagihannya 75, musim panas bisa mencapai 200, atau bisa juga 1.500. Gas bisa dipasang di apartemen, Elena tidak melakukan. Saat masuk, gas akan dipasang setengah apartemen. Saya menghubungi perusahaan gas di sana, kamu membayar uang muka sekitar $300 atau mungkin lebih banyak lagi. Ya, mereka akan membawa gas ini kepadamu selama setengah tahun. Tapi ketika mereka datang untuk memasangnya dan setiap hari akan mengebor lubang dan memindahkan semua perabotan, saya bilang, saya lebih baik menggunakan tabung gas. Pasir ada di Mesir, bahkan di lorong-lorong. Selain itu, ada banyak material di sini sebab tetangga sedang merenovasi. Namun, tidak ada yang bisa memperbaiki lorong karena banyak apartemen kosong. Subtitle dibuat oleh Dimator Zog. Juga tidak ada tetangga. Di lantai saya satu tetangga datang dan pergi. Di sini juga ada 2 apartemen yang dihuni, 3 tidak dihuni. Mungkin hanya bisa berbuat dengan beberapa orang. Tapi mandor apartemen sebelah memberi saya tur di lokasi. Di sini terlihat bagaimana pipa air dipasang dengan menarik. Dan ini adalah pemandangan dari jendela kamar tidur. Indah, indah, indah. Tertawa. Kamar tidur ya, subtitle dibuat oleh Dimator Zox. Iklim di Hurghada adalah tropis dan gurun. Ini berarti musim panas di sini berlangsung sepanjang tahun. Hujan bisa tidak turun selama bertahun-tahun. Bahkan di bulan Januari, suhu udara tetap di atas 20 derajat. Di Ukraina atau Moldova, hal seperti itu hanya bisa diimpikan, jadi banyak orang datang ke sini untuk musim dingin. Terutama, musim dingin ini ketika biaya pemanasan di Chisinau lebih tinggi dari seluruh sewa. Sebuah apartemen di sini bisa disewa seharga $150 di musim dingin. Sebagian besar imigran yang saya ajak bicara memiliki alasan yang sama untuk pindah. Tujuan saya hanya untuk menghabiskan musim dingin di laut. Kami orang Odessa, kami cinta laut. Saya lahir di tepi laut. Saya tiba di Laut Merah. Saya sangat mencintainya. Dan saya menyadari, musim tidak hanya 3 bulan kita bisa berenang di laut. Bukan hanya 2 bulan, tetapi sepanjang tahun. Ini adalah kejutan. Dan mungkin alasan pertama adalah ini juga matahari buah-buahan. Saya berasal dari kota Tyumen. Ini adalah daging dingin daripada Hurghada. Itulah sebabnya saya pindah ke Mesir, karena di sini hangat, nyaman, dan sangat menyenangkan dan sangat cerah. Mencari pekerjaan di Mesir tidaklah mudah. Pekerjaan kita banyak di pariwisata. Banyak yang segera membuka usaha sendiri. Tanya juga datang ke Hurghada dari Ukraina beberapa tahun yang lalu untuk berlibur. Ya, dia tetap di sini. Dia bekerja sebagai administrator di resepsionis di klinik gigi. Saya hanya berlibur di sini dan tetap tinggal. Wow, Ya, saya berlibur, saya suka sekali dan memutuskan untuk datang ke sini. Banyak orang datang berlibur di sini, lalu tetap tinggal. Klinik di sini biasanya buka di malam hari. Harga layanan rendah, turis sering memutuskan untuk merawat gigi mereka, dan karena itu ada banyak klinik gigi di sini. Berapa biaya untuk memasang tambalan? Itu tergantung pada dokter. Ya, Dari diperkirakan 450 poin. bagus. Hollywood. Sedikit orang yang mencari pekerjaan di Mesir, banyak yang langsung membuka bisnis mereka, dan seringkali, seperti yang dialami Irina, mereka berhasil membuka usaha impian mereka. Dia datang ke Hurghada dari Ukraina hampir 20 tahun yang lalu. Sekarang dia memiliki peternakan kuda besar yang menampung 20 kuda, keledai, dan banyak hewan lainnya. Jika dalam 2 kata bagaimana Anda mulai berurusan dengan kuda dan hewan sedikit di Mesir? Apakah itu gadis yang sama? Yang merupakan kekuatan besar yang dapat membesarkan orang. Temukanlah anak muda termasuk saya, dan begitu saja kami menahan burung dan kuda tersebut selama 3 bulan, dan saya datang mengambil kuda-kuda dan saya mengambilnya sedikit lebih lama untuk bekerja. Begitulah suami saya di Auto Energofon, semuanya di kudanya sendiri. Selalu menjadi impian untuk memiliki Cinderella. Saya diberikan impian
Bagi Irina, ini bukan sekadar penghasilan. Dia menginvestasikan uangnya sendiri dan menyelamatkan serta merawat hewan-hewan di sekitar Hurghada. Pada dasarnya yang terjadi adalah mereka menelepon saya. Ada kuda seperti itu, ia mati. Ini sangat sulit karena tanggal 13 itu sulit. Dan untuk mendapatkan penghasilan sebanyak yang Anda minta. Mengenai gaji, di Mesir sangat rendah. Mereka yang membuka usaha sendiri menghasilkan angka yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan mereka yang mengandalkan pekerjaan musiman, $1,000 saat pariwisata dibuka dan semuanya hadir seperti yang mereka bilang bagus. Sekarang banyak yang keluar katanya tidak ada lagi arus wisatawan seperti sebelum corona. Saya memiliki bisnis saya sendiri dan saya mendapatkan gaji saya. Namun ketika saya bekerja sebagai administrator hotel, gaji dimulai dari $400, tapi itu sudah lama. Sekarang tentu saja gaji saat ini lebih rendah, tetapi karena pariwisata tentu saja sedang mengalami penurunan. Orang yang menjalankan bisnis mereka sendiri sangat baik, mengembangkan bisnis bagi mereka yang bisa membuat sesuatu dengan tangan mereka. Sekali lagi, ini adalah bidang kecantikan. Teman saya sangat pandai menjahit, jadi dia memiliki banyak pesanan. Teman kedua saya sangat pandai memasak. Sekali lagi, ada yang membuat kue yang indah, mereka lebih mudah di sini. Seberapa sulit memulai bisnis di Mesir? Vladimir dan Yulia membuka restoran sushi mereka di sini. Ini adalah tempat mereka di Hurghada, di mana mereka tinggal, merencanakan untuk memperluas bisnis ke ibu kota Mesir, Kairo. Nama dan desain restoran direncanakan oleh pasangan itu sendiri. Sebagai pemilik bisnis, Anda tidak bisa bekerja sendiri. Hanya mempekerjakan staf. Ini tidak berjalan seperti itu. Tidak Anda dapat, tetapi ada banyak nuansa Mesir. Melindungi pasar tenaga kerja mereka dengan cara ini, itu adalah hak kedaulatan mereka. Mereka boleh membuat aturan apapun yang mereka inginkan. Tetapi Anda bisa mendapatkan visa kerja di sini, tetapi itu memerlukan biaya dan usaha yang cukup serius. Selain semua data pendaftaran, Anda harus menyetor deposit ke bank sekitar $40.000 dan juga tidak ada jaminan bahwa itu akan disetujui. Artinya negara harus tahu siapa Anda, layanan rahasia harus tahu siapa Anda, dan ini sangat sulit. Jika Anda hanya seorang turis, mereka tidak tahu asal uang Anda. Mungkin Anda terlibat dalam hal buruk. Tidak ada yang akan memberi Anda legalisasi dengan mudah dan cepat di sini. Jadi Anda mengajukan visa kerja tahunan dan mereka dapat memeriksa Anda selama 3-4 bulan. Selama 4 bulan ini Anda tidak memiliki hak untuk bekerja, namun bulan-bulan ini sudah dihitung setelah Anda mendapatkan visa tersebut. Dengan demikian, Anda mendapatkannya selama 8 bulan, membayarnya untuk 1 tahun, dan kemudian proses ini berlanjut setiap tahun. Seperti yang dikatakan teman-teman kami di Kairo, mereka sekarang memblokir semua dokumen turis orang asing. Ya, karena sekarang pada dasarnya dokumen kami sangat beruntung. Kami berada di periode itu 2 tahun yang lalu ketika kami menyewa tempat. Kami beruntung karena dengan kedatangan presiden baru, pengaturan penerbitan dokumen untuk orang asing telah dipermudah, dan kami dengan bantuan, tidak tanpa bantuan pengacara kedua, kami mendapatkan dokumen cepat meskipun kami mencoba melakukannya 7 tahun yang lalu, dan kami mencoba melakukannya sekarang lagi untuk proyek baru kami di Kairo, dan kami tidak bisa mendapatkan dengan sangat mudah meskipun kami sudah memiliki bisnis kami sendiri. Ya, pemilik mini kedai kue Irina juga menganggap penting untuk menyelesaikan masalah hukum dengan baik. Ya, dia telah tinggal di Hurghada selama sekitar 5 tahun dan memiliki toko masakan Rusia di mana orang-orang membeli piroski dengan kubis, eclairs, dan berbagai kue. Saya datang ke sini, saya diperkenalkan dengan pengacara, dan seluruh proses ini dilakukan oleh pengacara saya. Jadi lisensi untuk bisnis, semua dokumen, pendaftaran bisnis, tentu saja semua analisis saya lakukan di rumah sakit. Dalam hal ini, pengacara membantu saya dilakukan di Kairo, dan proses dokumen ini memakan waktu lebih dari 6 bulan. Artinya mereka mengeluh tentang saya di penghapusan Rusia karena mereka memeriksa semua ini
semuanya baik-baik saja. Jadi begitu saja, semuanya nyata. Musik khusus. Ini dia sebuah kafe Rusia lainnya di mana orang Mesir membeli Napoleon, Medovic, dan Piroshki dengan kubis dan minuman. Elena telah tinggal di Mesir selama lebih dari 10 tahun. Dia memiliki agen perjalanan sendiri, jadi dia tahu tentang pengurusan visa dengan baik. Ya, dan mengenai dokumen, siapa yang ingin pergi ke Mesir, apa yang dibutuhkan, apakah ada visa residensial. Nah, kami selalu memperhatikan dengan sangat hati-hati aturan dasar hukum di Mesir. Jadi saat ini semua orang yang tinggal di wilayah Mesir dan ditrans berada di sini berdasarkan visa. Dan apa itu visa? Dulu itu adalah stiker yang ditempelkan di paspor. Pemerintah telah memberikan keringanan kepada sektor pariwisata dan hingga akhir April, visa on arrival di kota-kota wisata seperti Hurghada dan Sharm El Sheikh dibatalkan. Oleh karena itu, ketika kami tiba, paspor kami diberi cap kecil yang memberi kami hak untuk tinggal di sini selama sebulan, bergerak bebas di seluruh wilayah Mesir. Kami tiba di Sharm El Sheikh. Jika Anda pergi ke Kairo, Hurghada, Alexandria, atau Aswan Abu Simbel, cap kecil ini memberi Anda hak untuk bergerak. Cap kecil ini menggantikan, seperti yang saya katakan, visa. Jika Anda ingin tinggal di sini selama bulan kedua, Anda harus mengunjungi kantor paspor. Setelah bulan pertama berakhir, hubungi kepala kantor paspor. Dia akan secara otomatis memperpanjang visa Anda secara gratis untuk bulan kedua. Jadi, Anda bisa tinggal di Mesir selama bulan kedua, anggap saja gratis. Setelah bulan kedua berakhir, Anda memutuskan apakah Anda ingin tetap di sini atau Anda akan pergi. Jika Anda ingin tinggal, Anda mengajukan paket dokumen tertentu dan mendapatkan visa dari 3 hingga 6 bulan hingga 1 tahun. Sebenarnya, orang asing dapat tinggal di sini hingga 1 tahun tanpa harus keluar. Harga sewa tempat tinggal di Mesir tergantung seperti di mana saja pada daerah dan luasnya. Harga rata-rata sewa apartemen adalah $200-300. Semua tergantung pada jumlah orang yang akan tinggal di apartemen. Itu satu. Kedua, daerahnya. Ketiga, desa-desa kecil. Tapi secara rata-rata apartemen bisa dibeli mulai dari $10.000. Tidak buruk. Jadi apakah mungkin sekali lagi menemukan yang lebih murah? Tapi saya ulangi, jika nenek datang, kenalan nenek datang, dan berjalan di pantai, luas 25 meter persegi sudah lebih dari cukup. Luas apartemen kami adalah 25 meter persegi. Oleh karena itu silakan, jika ada yang membeli dalam 6 bulan, jika seperti yang dikatakan menunggu lama, maka bisa membeli dengan sangat baik. Saya memiliki teman-teman yang membeli dengan harga 6.000 pergi ke pusat kota, kecil, ya tanpa balkon, tapi ada tempat untuk meninggalkan koper, pulang, dan kembali setelah 6 bulan, tinggal dengan tenang tanpa khawatir. Memiliki properti sendiri adalah keuntungan besar. Kehidupan sehari-hari di Mesir tidak sama dengan kehidupan kita dan mereka yang pindah harus beradaptasi. Wanita susah cari penata rambut untuk rambut Slavia. Di Hurghada, di Sharm El Sheikh. Ini adalah desa kecil seperti yang kami sebut, meskipun ini adalah kota. Kami tetap memiliki radio mulut ke mulut dan gadis-gadis kami datang dari Rusia, Belarus, dan Ukraina. Para profesional di bidangnya yang membantu kami menjadi lebih cantik. Di Hurghada, untuk tinggal secara permanen, pengetahuan bahasa Rusia dan bahasa Inggris tingkat dasar sudah cukup. Hampir semua orang bisa mengatakan beberapa kata dalam bahasa Rusia, dan mereka yang pindah perlahan-lahan belajar bahasa Arab sehari-hari yang cukup untuk kehidupan. Tapi di Kairo misalnya, bahasa Rusia tidak umum. Di sana diperlukan, jika bukan bahasa Arab, setidaknya pengetahuan bahasa Inggris yang baik. Semua orang yang saya ajak bicara mengatakan bahwa mereka tidak mengalami konflik karena perbedaan kebangsaan. Ada momen yang luar biasa. Sekali merusak sepeda motor sewaan. Saya tidak jatuh keras di pasir. Beberapa goresan dari sepeda. Semuanya baik-baik saja. Tapi sepeda motor, moped rusak. Dan saya pikir, apa yang harus dilakukan? Ada deposit, uang, paspor. Saya harus mengembalikan banyak uang sekarang. Dan saya menyadari apa yang terjadi pada saya. Seseorang membawa saya melihat sekeliling dan menyadari mereka bawa penjaga gedung atau pengawas air, 4 orang. Mengangkat saya dan membawaku ke rumah sakit karena saya memiliki siku yang terluka berdarah. Dan mereka berteriak, sudah kita bawa dia berdarah, pam pam pam.
Saya lama meminta mereka untuk menaruh saya di tempat, melepaskan saya, karena bagi saya lebih penting untuk memperbaiki moped orang lain, bukan luka ini. Kedua, sama sekali tidak takut pada penduduk setempat. Tidak masalah bagaimana penampilan mereka, mereka semua percaya kepada Tuhan, keuntungan besar. Mereka semua hidup mengikuti perintah yang kita ketahui. Gadis-gadis beristirahat. Mereka akan berusaha membantu Anda jika diperlukan. Kami tidak bisa memahami apa yang diinginkan sopir kami dari kami. Dia adalah satu-satunya orang yang kami kenal yang sangat baik dan ramah, sopir dari hotel tempat kami tinggal. Ketika kami sudah tiba, dia membawa makanan untuk kami sepanjang minggu, kentang, tomat, semua yang dia bawa dari pasar, dia membawakan kami dan kami berusaha memberinya uang, ada biayanya, apalagi di musim dingin, Anda bisa bayangkan berapa harganya. Dia menolak, tidak mengambil sepeser pun, dan memotivasi ini dengan mengatakan, "Nah, kalian tidak tahu apa-apa. Sampai kalian belajar hidup di sini, saya akan membantu kalian sampai akhir." Vladimir dan Yulia merasa sedikit cemas selama revolusi Arab. Saat itu mereka sudah tinggal di Hurghada dan melihat orang-orang yang berbaris dengan pemukul dan setrika di tangan di jalan, bersiap untuk mempertahankan harta mereka dari geng lokal. Namun teman-teman menyebut Mesir sebagai negara yang tenang. Di sini, penduduk setempat memandang kerusuhan massal berbeda dari para pendatang. Orang-orang tidak mengerti karena kami berada di sini selama revolusi saat itu. Ibu saya menelepon dan berteriak lari ke toko belanja. Semua berita menunjukkan bahwa Kairo telah hancur. Menelepon teman, dia punya mobil, harus memuat 4 kentang, kami ada 4 keluarga, dan semua yang lainnya. Kami bersiap-siap pergi ke supermarket, mengisi keranjang, mendekati kasir. Di sana ada keranjang, ya, besar, penuh. Dan di sini saya menyadari bahwa yang antri hanya orang Rusia, bahkan orang Rusia yang tidak dikenal. Sementara orang Arab membeli stik kopi dan bingung, jadi Ramadan berakhir besok atau apa? Tidak ada serangan, tidak ada yang merusak kota, tidak ada yang mencuri. Meskipun semua sangat takut dan bersiap-siap, seolah-olah sekali disampaikan di semua masjid bahwa ada orang jahat yang datang untuk merampok, lindungi rumahmu. Hurghada telah berubah menjadi sesuatu yang tak terlukiskan. Kami punya permainan GTA, kan? Begitulah ceritanya. Mereka berdiri di sana berpelukan sambil tidur. Orang-orang berjalan dengan tongkat, dengan pentungan, dengan pemukul, dengan macete. Dia memiliki sesuatu penjara penuh dan mereka membebaskan orang-orang yang tidak memiliki masalah. Mereka tidak serius, mereka lebih sedikit. Mereka tak ada yang diberi makan dan mereka memutuskan untuk membebaskan mereka. Dan novel-novel Harry banyak yang berkurang karena orang berdiri. Kami bahkan melihat orang-orang yang berdiri di sana dengan setrika. Tiba semua ini adalah barikade. Kami hanya tidak mengerti apa yang terjadi. Semua mulai berteriak keras, berlari, dan kami bersatu mulai membangun barikade. Tapi tidak ada yang terjadi, tidak ada sama sekali dimanapun. Apakah kamu merasa kecewa tak ada datang? Tidak, syukurlah sebenarnya. Kami menyadari betapa sempitnya kami atau semacam itu. Banyak konflik di Mesir dimulai karena agama. Di sini Islam mendominasi, tetapi ada juga banyak Kristen, sekitar 8% dari populasi. Dan untuk melindungi minoritas agama, gereja-gereja Kristen di sini terlihat seperti benteng. Ini di belakang saya adalah pos pemeriksaan, di mana saya dan semua barang saya diperiksa sepenuhnya. Di Mesir, norma kode berpakaian adalah pakaian yang menutupi bahu dan kaki di bawah lutut untuk wanita, dan tubuh dan kaki sepenuhnya untuk pria. Di Mesir, aturan ini dipatuhi secara ketat sama oleh orang Kristen dan Muslim. Wanita Muslim juga menutupi kepala. Baik pria maupun wanita di kalangan Kristen dapat memiliki tato berbentuk salib di bagian dalam pergelangan tangan. Sikap terhadap wanita di Mesir sangat khusus, sama sekali tidak seperti di tempat kita, dan ini terasa sejak menit pertama kedatangan di bandara. Semua wanita yang masuk diberikan nomor urut. Singkatnya, di sana di meja terdapat semua nama wanita yang ada di pesawat. Setiap wanita mendekat dan mereka diberikan nomor. Mereka diberi nomor urut. Ini nomor 23 untuk Tona. Apa? Menurut pendapatmu tentang ini? Aktivisme itu tidak menyenangkan. Sikap khusus tertentu bahkan terhadap wanita asing dapat dilihat di hotel dan restoran saat pelayanan. Menu dibawa agar pria memilih apa yang akan kita makan dan wanita itu lagi-lagi tidak puas. Apa yang diberikan? Jelas. Dan ini adalah pengamatan kami tentang sikap terhadap Tona di hotel. Kami makan berdua, jadi saya selesai. Dia datang dan mengambil makanan saya.
Tona sebenarnya sedikit menggigit sesuatu, tetapi dia mengambil semua makanannya. Hanya setelah dia mulai protes, dia berkata, "Oh, apakah Anda tidak menghabiskan semuanya?" Dan meletakkan sesuatu yang belum disentuh di tempatnya. Apa pendapatmu? Aku akan kelaparan agar tetap tenang. Kopi Tona enak, mengapa kamu tidak dibawakan? Kamu perlu disembunyikan. Mereka menunggu kamu selesai minum kopi untuk pergi, tetapi saya bahkan tidak dibawakan. Saya menolak. Sejujurnya kamu terbiasa dengan sikap seperti itu. Dan saya sudah mulai berlatih seksisme terhadap Tona. Menari untuk internet. Nah, itu saja. Hormat, kamu telah mendapatkan. Bagi kami ini lelucon. Namun penduduk setempat selalu hidup seperti itu. Di desa Beduin ini tidak ada wanita di jalan sama sekali. Sementara itu, kenalan saya, seorang Mesir bernama Mustafa, mencoba menilai Tona dengan jumlah unta. Dan berapa banyak yang bisa dinegosiasikan? Sangat cantik ya, begini untukmu. 50 unta, 50 unta, ya terungkap. Titik. Penilaian itu yang sangat melambung tinggi dan luar biasa sekali. Sedikit lebih dari sebelumnya. Dari perjalanan ini, saya membawa banyak foto keren dan cerita pendek yang disimpan di Instagram saya dalam sorotan. Juga di Instagram saya terlihat di mana saya sedang syuting sekarang dan di sana saya lebih sering menjawab. Jadi ikuti saya, kita akan sedikit lebih dekat. Mari kita pindah 300 km ke selatan Hurghada. Ini adalah Marsa Alam, juga merupakan daerah wisata, tetapi orang di sini sangat sedikit, terutama hotel dan desa nelayan yang dihuni oleh Beduin. Di jalan-jalan terdapat pos pemeriksaan. Namun bahkan di daerah seperti ini, orang berbahasa Rusia pindah. Olga meninggalkan Moskow dan tinggal di Gurun. Saya datang dari Moskow 12 tahun yang lalu. Bagaimana kamu bisa keluar dari Moskow? Sejak tahun 2005, saya telah menyelam. Dan pertama kali saya datang ke Marsa Alam, saya jatuh cinta, penyu dan ikan, dunia bawah lautnya unik. Saya pindah ke Hilton untuk bekerja. Sekarang saya bekerja di naungan. Saya sudah menikah secara resmi. Saya memiliki kewarganegaraan. Apakah suami Anda orang Mesir? Warga setempat berjaga-jaga. Dia hidup selama 20 tahun. Umurku 10 tahun. Marsala, kami tidak ingin mereka pergi. Dia seorang Khorgabshan. Kami pergi ke laut, terus-menerus dengan feri Paka, berenang dengan degonya. Kelihatan yang menakjubkan. Tidak ada orang, tidak ada orang. Dikatakan bahwa ada kerinduan akan tanah air bagi yang pergi. Apakah mereka menyesal telah pergi dan lebih banyak di Mesir kelebihan atau kekurangan? Melihat ke belakang 7 tahun, bagi saya kami telah tinggal di sini lebih lama. Kami sudah tinggal di sini hampir 12 tahun. Bisnis sedang diatur selama waktu ini. Melihat ke belakang, saya menyadari bahwa ada jauh lebih banyak kelebihan di sini. Kelebihan di sini jauh lebih banyak. Jika Anda memiliki anak, itu bahkan lebih baik. Anak Anda justru akan hidup dalam lingkungan multibahasa. Memiliki kelebihan dan kekurangan. Mari kita bahas secara lebih rinci kelebihan dan kekurangan. Alamnya sendiri, iklim yang unik mungkin di sini. Tidak ada peradaban yang lengkap. Ini adalah panas, ini adalah matahari, laut. Ini adalah kebebasan bertindak. Di sini entah bagaimana di Hurghada, secara umum di Mesir, kehidupan tidak begitu cepat, tidak secepat di Moskow atau Tyumen. Di sini semuanya tenang dan nyaman. Saya mengatur waktu saya sendiri. Laut. Setengah iklim, lanjutan akan menyusul. Rekan-rekan kita menyukai Mesir karena panasnya, iklim unik dengan laut yang menakjubkan, karena kesempatan untuk sedikit melambat dan melihat kehidupan dengan pandangan yang bersih dan terbuka, tidak terpengaruh oleh perlombaan kerja yang gila dari Senin hingga Jumat. Tentu saja, Mesir adalah tempat pertama yang bisa menjadi pelarian murah dari musim dingin kita yang kelabu, dan pada saat yang sama tidak terlalu jauh dari rumah. Ikuti YouTube dan Instagram saya, dan ingat bahwa sekarang video di saluran Vova Karmanov dirilis setiap Sabtu. Sampai jumpa!